Hari ini saya akan ngajar tuh judulnya cara mengatur money management di pasar modal ala Ichimoku Trader. Nah, apa itu money management? Money management itu tata kelola dana dalam akun trading kita. Tata kelola dana itu apa aja? Itu ada yang namanya lot, sama posisi kita trading itu berapa besar lotnya harus diatur. Nggak bisa masalah-masalah. Terus berapa jarak antara harga kita entry dengan stop loss. Berikutnya itu ada target profit. Ada juga strategi menggunakan harga rata-rata atau average. APG bisa APG up, bisa APG down. Jika kita entry lebih dari ini contohnya salah satu metode manajemen itu ada yang namanya risk sama reward. Dalam metode ini itu sebetulnya kita itu selalu menentukan titik entry kita terlebih dahulu. Oke. Kalau ini kan udah jelas ya. Kalau kita lihat dari pergerakan di belakang udah jelas kita harus pasti ngambilnya di sekitar sini. Kalau bisa ngambilnya di sekitar sini ya, bawah-bawah nih, sampai harga. Tapi salah, ternyata kita itu mengambilnya itu. Ternyata setelah dia breakout, Nah, di sini ya, posisi kita ngambil itu di sini. Kenapa? Kenapa kita ngambilnya di sini? Kenapa nggak di bawah-bawah ini? Karena ini kan sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Posisi kita ngambil itu di sini. Kita bisa tutup. Kita nggak lihat yang lain deh. Kita tutup ini. Itu gelap sampai sini. Cuma ada candle baris-baris di sini. Cuma candle. Nah, kalau gitu kita posisinya ngambilnya mau di mana? Maka kita mau ngambil di sini, mau nunggu berapa lama, ya. Terus resikonya dia turun lebih dalam, lebih besar ketimbang ketika dia sudah breakout, bikin base di sini, ya, bikin pertahanan di sini, yang garis putus-putusnya tapi lebar ini, ya, itu area base. Ya, base ini biasanya disebut dengan support. Ya. Kenapa? Karena dia selalu mantul di sini. Area-area ini bisa teman-teman jadikan acuan untuk beli. Lalu garis putus-putus ini apa? Garis putus-putus ini itu namanya resisten. Ya, resisten.
pesawat masih menjadi resisten karena dia masih gagal on. Oke. Nah, gimana rewardnya? Rewardnya di sini ya. Apa? Karena masih gagal. Di sini masih gagal. Jadi kita harus nyari posisi yang seperti ini. Ya, ketika sahamnya koreksi. Mirip banget saat sekarang. Saat sekarang kan aksesnya banyak kan masih koreksi. Jadi masih kita itu masih diberi kesempatan untuk entry, take profitnya di mana. Kita harus cari tahu di mana. Ya, bisa di sini. Ya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira dia bakal bisa ke situ lagi enggak? Maka dari itu kan kemarin kelasnya Mas Bayu sama Mbak Bunga kan sudah ngajarin apa itu teknikal dan fundamental. Itu bisa digunakan. Kelas saya juga udah banyak ngajarin itu. Oke, kelas berikutnya itu ada apa, tentang trend line. Mungkin saya akan alihkan ke minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Karena selain itu saya mau ngajarin teman-teman itu cara membaca fundamental secara singkat gitu. Jadi nggak perlu ditelaah semua, ditelan semua juga. Tapi ini sifatnya sementara. Tujuannya untuk kita mengambil tindakan di kuartal 2 ini masih bagus gak kalau kita selling. Kalau ternyata perusahaannya itu untung, perusahaannya turun, kira-kira teman-teman mau beli atau enggak? Itu nanti ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita kembali ke metode manajemen dulu. Nah, di sini, di dalam trading, itu selalu ada yang namanya risiko. Bukan cuma untung, tapi di sini ada risiko. Saya kira segala hal itu ada yang namanya resiko. Gak ada itu suatu hal pun di dunia ini itu yang tanpa resiko. Bahkan deposito aja yang diiming-imingi oleh bank itu ada risiko ketika banknya itu bangkrut atau tutup. Ya. Jadi walaupun seaman-amannya suatu hal itu ada yang namanya resiko. Ya, tergantung kita bagaimana manajemen atau mengatur. Jadi kita itu nggak bisa semena-mena seperti itu ya. Nggak bisa asal-asalan juga. Seru nih apa trading saham nih. Ketika kita masih baru ya, baru mau mengenal saham. Seru nih ya. Kita itu di pasar loh. Kalau kita di pasar nyata, di kehidupan nyata ya, kita pergi ke pasar itu kan banyak orang, ada yang jualan cabai, ada yang jual ikan, ada yang jual ayam, segala macam ya. Nah, begitu juga di pasar modal. Dia ini banyak perusahaan dengan berbagai bidang itu menjual sahamnya untuk calon investor ya. Mereka berlomba-lomba untuk menawarkan sesuatu hal yang baik untuk investornya ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya perusahaannya untung, investornya untung. Maunya win-win solution ya. Saya kira pasti semuanya maunya kayak gitu ya. Tapi kan kenyataannya enggak seperti itu. Ya, kenyataannya selalu ada risiko. Tinggal bagaimana kita mengatur risiko tersebut. Ya. Nah, selain metode
money management yang ini, risk reward, itu ada yang namanya metode disverifikasi portofolio, teman-teman. Ya, metode disverifikasi portofolio itu konsepnya seperti kita itu jangan menaruh semua telur di satu keranjang. Kenapa? Karena ketika kita menjajakan telur dalam satu keranjang dan tiba-tiba ada kecelakaan atau jatuh dari motor atau disenggol motor atau disenggol orang, ya, atau terjadi kecelakaan mobil atau segala macam, ya, kan pasti ada risiko, cuma kita nggak tahu, ya. Jadi ketika bagaimana menghindari itu, ya, di sini ada kasus, ya, ini contoh, ya, contoh ini ada kasus seorang pelari maraton. Dia tidak akan menghabiskan seluruh tarikan nafasnya pada 100 meter pertama, karena arena lari maraton itu bisa 1.000 meter, ya, 1.000 meter misalnya. Ya. Mereka kalau udah lari sekuat tenaga di 100 meter pertama, ya, itu 900 meter berikutnya kira-kira bagaimana? Ya. Nah, ini salah satu strateginya, ya. Jadi teman-teman itu jangan ngabisin semua uang tabungan teman-teman cuman di satu saham, ya. Atau jangan teman-teman itu ngabisin seluruh modal teman-teman cuman untuk di satu saham atau di banyak saham, tapi teman-teman nggak ngatur. Salah juga. Yang penting itu diatur. Kapan kita harus ngambil, kapan kita harus lepas. Nah, ini ceritanya itu karena jika demikian dapat dipastikan, jangankan untuk menang si pelari ini, ya. Jangankan si pelari ini mau menang, untuk mencapai garis finish saja dia tidak akan sanggup kalau dia tidak mengatur tarikan nafasnya, ya. Coba deh teman-teman lari. Lari, ya, ini lari maraton. Lari terus, ya. 100 meter aja deh. Nggak usah 1.000 deh. 100 meter aja. Ya, 100 meter teman-teman lari. Terus teman-teman napasnya asal-asalan. Kira-kira teman-teman kuat nggak sampai 100 meter pertama? Pasti awalnya nggak kuat, ya. Pertamanya teman-teman pasti biasanya nggak kuat, ya. Terus teman-teman biasanya nyoba lagi, ya. Hari ini nggak bisa, besok saya harus bisa. Ternyata teman-teman masih gagal, ya, masih nggak bisa. Jadi teman-teman itu jangan pernah putus asa, ya. Coba lagi, coba terus sampai bisa tembus 100 meter pertama. Oke. Nah, dalam investasi di pasar saham juga demikian. Jika kita menghabiskan seluruh modal kita hanya dalam satu saham atau satu posisi atau satu waktu saja, kita kemungkinan akan mendapat untungnya lebih besar dalam waktu lebih singkat, ya. Namun jika terjadi resiko penurunan harga, malah mungkin modal kita lenyap seketika, ya. Ya, walaupun nggak
masif ya, maksudnya nggak hilang semua. Tapi kalau misal dia turun di bawah risiko kita, yang misal yang ini tadi kan tuh resikonya sampai sini. Saya anggap aja ini 10%. Kenaikannya 1,5. 15% misalnya. Lebih bagus lagi kalau bisa 2 ya. Tapi mungkin karena di posisi ini, ya risikonya hanya dapat 1,5 karena ininya apa resistennya jaraknya hanya 1,5 ya, atau 15%. Ya lebih baik 1 banding 2. Tapi jangan dipaksa ya teman-teman. Jangan dipaksa. Kenapa? Karena ketika dia gagal tembus area resisten ini dan teman-teman belum keluar, maka teman-teman akan lebih rugi. Ya, bagaimana kalau tiba-tiba candlenya yang seharusnya dia bisa balik ke sini ternyata malah turun balik ke sini, yang misal teman-teman ngambil di sini kan, ya. Ini misalnya ini tuh hanya 4%. Dari teman-teman tadinya cuan udah 15%. Tiba-tiba dia turun jadi 4%. Bagaimana perasaan teman-teman? Ya, pasti, wah kok kayak gini? Ya, waduh, saya harus jual di mana kalau udah kayak gini? Terus kapan dia bisa ke situ lagi? Jawabannya nggak ada yang tahu ya. Itu hanya yang tahu hanya Bandar sama Tuhan. Yang lain nggak ada yang tahu. Ya, oke. Jadi ingat ya, jika kita menghabiskan seluruh modal kita hanya dalam satu saham, satu posisi, dan satu waktu saja, kita mungkin akan untung besar dalam waktu relatif singkat. Namun jika terjadi resiko penurunan harga, malah mungkin modal kita akan lenyap. Ya, sama kasusnya ketika di sini ya, di sini teman-teman nggak TP, dia turun. Ya kalau dia naik lagi, kalau dia ternyata turun, jebol, balik ke area resiko, teman-teman ini menanggung resikonya. Ya, teman-teman menanggung resikonya. Teman-teman bisa pasang plan, itu teman-teman bagi 2 ya. Ketika dia turun ke sini, ya teman-teman cut loss setengah. Begitu dia turun lagi, teman-teman buang semua. Ya ini setengah, ini semua. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman nggak buang atau nggak take profit sesuai plan yang teman-teman, atau misal teman-teman ngikutin alertnya baby cuan nih ya, ikutin alert baby cuan, nah, itu kan ada take profit, ada swing. Nah kalau teman-teman nggak take profit di take profit, teman-teman maunya swing tapi teman-teman maunya ke swing aja, nggak mau di take profit dulu. Nah teman-teman itu menanggung, ya teman-teman itu menanggung resiko ketika harganya turun, teman-teman belum sempat cuan. Nah, seperti itu ya. Jadi mending cuan dikit dulu, nanti sisanya baru cuan lagi. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu yang harus kita miliki, itu sebagai seorang trader atau seorang investor, kita harus memiliki mental pemenang. Ya. Mental pemenang itu juga diperlukan dalam lomba lari maraton. Ya. Karena ini memberikan kepercayaan diri kita ketika sedang berada di arena pertandingan. Dalam investasi di bursa, salah satu contoh mental seorang pemenang itu terlihat ketika kita tidak mudah panik di saat market sedang
aksi jual beli, aksi jual besar-besaran. Ya. Ketika dijual besar-besaran itu kita harus nangkap kapan kita entry, bukan langsung ambil sekarang, jangan. Itu termasuk teman-teman panik ketika dia turun. Kita itu pantau, ya. Makanya saya itu sebelum-sebelumnya ada pembahasan tentang alat baby, saya itu selalu memberikan watch list. Ya. Watch list itu apa? Daftar pantau. Daftar pantau itu fungsinya untuk apa? Untuk kita mantau saham-saham yang berpotensi koreksi dan memberikan kita posisi untuk ngambil di posisi koreksi tersebut. Tapi jika kita itu nggak ada plannya, ya, atau kita nggak dapat posisi, ternyata dia langsung jalan, nggak memberikan kita posisi untuk ngambil, kita harus hapus, ya, hapus plan itu. Kita buat yang baru, petakan yang baru. Ya, jadi teman-teman harus memilih uh, suatu teknikal yang cocok dengan teman-teman. Jangan ngandalin alert doang, ya. Dari teman-teman itu harus bisa analisa mandiri juga. Ya, jadi jangan mentang-mentang alertnya, wih ini bunyi terus nih BCA misalnya. BCA kan bagus. Nah, saya harus ngambil di harga misal 7.500. 7.500 itu ternyata resistennya teman-teman, ya. 7.500 itu resistennya BBCA. Nah, resisten berikutnya itu di 8.000. Tapi awalnya teman-teman maunya trading. Saya maunya trading BBCA. Kalau dia naik 2%, 3% mau saya jual. Ternyata itu area resist. Nggak bisa di break sama BBCA dan turun ya, sampai 6.000 misalnya. Sudahlah, saya jadi menarik juga nih ya BBCA ya. Saya jadi bisa, seperti kata Mas Bayu ya, saya punya satu lot. Saya yang punya BBCA di situ, saya marah-marahin satpamnya di situ. Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Nah, jadi ketika sahamnya itu turun, ya, kita itu masukin saham tersebut ke daftar pantau. Jika sahamnya berfundamental baik, ya, apalagi salah satu blue chip, ya. Blue chip itu sebenarnya saham-saham yang bagus, cuman kalau tidak sesuai waktunya atau penempatan waktunya itu nggak sesuai sama keinginan kita, maka atau tidak sesuai dengan itu namanya season ya. Jadi itu ada area waktu gitu. Saham ini bakalan koreksi. Ada season ketika harganya itu bakalan naik atau membentuk sebuah pattern bullish. Nah, yang seperti ini yang teman-teman harus pantau, harus pelajari ya. Jadi menjadi seorang investor ataupun menjadi seorang trader, terlebih trader ya, karena itu kita harus terbiasa dengan yang namanya pasar ya. Kita harus tahu pasar itu apa, fungsinya ya. Pasar itu ngapain aja, kapan pasar itu uh, ada sinyal untuk berbalik arah gitu ya. Dan kapan berakhirnya
season itu ya. Nah, itu harus dipelajari. Semuanya itu bisa dipelajari. Walaupun tidak gampang ya. Yang di gambar ini itu Pak Lo Keng Hong ya, atau LKH ya. Lo Keng Hong ini salah satu contoh orang yang memiliki mental seorang pemenang ya. Terbukti dari reaksi untuk tetap hold, bahkan terus membeli atau average down ya, sesuai yang saya bilang tadi ya. Kita itu mengambil posisi rata-rata ketika harganya turun ya. Saham yang sedang dalam krisis ya, ketika sahamnya krisis, Pak Lee Kung Hong ini malah ngambil sahamnya ya. Misal Pak Lo Keng Hong ini ngambil BBCA di 7.500. Ketika harganya 7.000, BBCA ini sempat melandai ya. Nah, Pak Lo Keng Hong mengambil sebagian di situ. Ternyata masih koreksi. Pak Lo Keng Hong ambil lagi sebagian ya. Jadi Pak Lo Keng Hong ini punya uang 100%. Ketika BBCA ini turun ya, ketika BBCA ini turun harganya sekian tik atau turun sekian persen, misal 10% ya, misal ya. Misalnya 10% dia turun. Voucher apa? Voucher yang berapa? 12.500. Yang berapa hari? 7.000. Bener lah ya. Salah itu. Oke. Nah, ketika sahamnya itu sedang turun, ya, kalau Keng Hong ini ngambil terus, ya. Kalau turun 10%, dia ambil. Turun 10% lagi, dia.
Di saat retail lain mulai melakukan cut loss atau panic selling di saham tersebut, dan akhirnya ia kembali dengan kondisi tetap cuan. Meskipun harganya sudah turun jauh. Ya. Ketika suatu saham itu turun terus, kita harus bertensi sebelum mengambil. Tapi kalau kita udah dalam posisi, kita harus tahu yang mana support sama resisten. 8.000. Nah, ketika yang lain udah cut loss, pusing, kita cut loss aja lah, dan nggak usah hold, pusing kita ngapain ngikutin orang gitu ya. Jadi plan seseorang itu bisa berbeda-beda tergantung mentalnya sama tujuannya. Ya. Pak Lo King Hong ini dia mengambil saham-saham yang harga bukunya itu murah. Jadi suatu perusahaan yang harga bukunya itu murah, ya biasanya rata-rata itu saham itu eh, sahamnya itu sedikit goreng-gorengan ya. Jadi saham itu dia itu nggak cepat naiknya biasanya, atau bisa jadi cepat banget naiknya tapi cepat banget turunnya juga. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Kita harus mengenal lebih lanjut ya sebelum mengambil posisi. Nah, kita kembali ketika harga saham itu turun terus, saham itu akan ngetes yang namanya resisten. Resisten itu yang harus kita cari tahu di mana. Kalau udah nyentuh area resisten itu, kita harus ada exit plan. Ya. Jadi jangan langsung main hajar ya. Wih, BBCA 6.000 belum pernah paling murah kayak gini. Kita hajar 6.000. Ternyata turun ke 3.000 sampai 4.000. Teman-teman nggak bisa ngambil 4.000, 3.000, 5.000. Kenapa? Teman-teman udah ngambil banyak di 6.000. Teman-teman udah all in di situ. Udahlah saya masuk semua, jebret gitu ya. 100% modal. Ya. Dan ternyata malah turun sampai 3.000. Ya, 50%. Teman-teman nangis nggak kira-kira? Padahal kan BBCA ini sahamnya bagus, orang pakai BBCA semua. Ya, ternyata ada suatu hal ya, suatu hal yang membuat BBCA buruk kinerjanya. Ya, misalnya ya, ini ceritanya misalnya ya, nggak nyata ya. Misalnya BBCA itu terjadi kebangkrutan ya, bisnisnya tidak berjalan dengan baik ya. Dari laporan keuangannya turun terus, bukannya naik terus ya. Kok ini saham makin lama makin turun. Padahal ini kan saham bagus ya, saham blue chip. Tadinya blue chip nih sahamnya. Oke, contohnya Unilever lah, itu udah contoh nyata lah. Itu Unilever sebelum stock split, ya sebelum stock split, itu harganya satu lot itu udah mau 4 sampai 5 juta loh. Satu lot 4 juta. Itu kira-kira
Kalau bandarnya mau ngebandarin kayak gimana? Kan pasti modalnya sangat besar ya. Jadi sulit untuk bandarnya untuk gerakin atau turunin harga si Unilever ya. Kedua itu dengan cara ketika apa namanya? Ketik jadi ketika ada apa itu namanya? Ketika ada RUPS ya rapat umum. Nah, si bandar ini mengusulkan, Pak, saya kan punya saham 1% misalnya. 1% nih saya di Unilever, Pak. Saya tuh mau ngusulin bagaimana kalau Unilever ini stock split 1:5. Ketika harganya 1:5 yang terjadi, itu harga sahamnya turun rontok-rontokan. Ya. Yang semulanya harganya 8.000 jadi 3.500. Harga sahamnya itu turun terus. Apa yang teman-teman lakukan? Ya, apakah teman-teman, udahlah, ngapain kita eh, nabung di saham kayak ini turun terus bukan naik ya. Kesel ya, kok turun terus padahal saya pun masih pakai ini produknya ya. Perusahaannya ini masih untung walaupun lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, belum pandemi ya. Ternyata setelah pandemi makin hancur, ya. Makin hancur. Ya sejak pandemi itu kacau balau ya. Laporan keuangannya turun terus, pembagian dividennya. Walaupun eh, masih 2 kali, tapi turun turun juga gitu. Dari tahun lalunya juga turun. Ya. Ternyata nggak ada yang menarik lagi dari Unilever. Tapi kenyataannya saat ini Unilever harganya udah 6.000 teman-teman. 6.000 ke 8.000 cuma beda 2.000 loh. Ya, mungkin nggak sih Unilever itu turun lagi ke 3.000? Jawabannya bisa mungkin bisa enggak. Jadi tergantung ke depannya. Apa tindakan-tindakan yang Unilever ambil. Ya. Ketika ada sebuah berita baik tentang Unilever, harganya itu udah naik duluan biasanya. Jadi yang paling cepat itu ya daftar pantau kita. Support dan resistennya itu teman-teman sudah harus paham ya. Kelas ini udah sering banget saya bahas ya tentang support resisten. Ya itu udah lebih dari cukup lah sebenarnya support dan resisten itu. Ya, nggak perlu teknikal yang ribet, rumit atau segala macam apapun. Cuman ya terserah teman-teman mau belajar yang manapun kan banyak ya. Juga bebas ya. Kita punya strategi masing-masing. Saya misal namanya juga di pasar ya. Jadi misalnya saya itu hobinya itu eh, jualan jualan saya itu hobinya jualan daging ayam. Ya saya udah tahu cara motong ayam, cara ini, cara itunya, ya bagaimana supaya ayam ini itu bisa dijual mahal di pasar ya. Nah, teman-teman kan ada juga yang apa namanya orang itu jualan ayam, saya nggak suka sama ayam ya. Saya sukanya misal jualannya sayur ya. Karena saya vegetarian, saya jualannya sayur gitu ya. Sayur ini atau
jualannya minyak goreng. Goreng. Saya itu sukanya minyak goreng. Apa? Karena setiap orang pasti punya minyak goreng. Ya. Tapi ada keadaan ketika harga minyak goreng itu naik, orang memilih untuk tidak menggoreng. Misalnya merebus. Ya. Jadi si minyak goreng, jualan minyak goreng, karena harganya mahal, modalnya mahal, pusing dong. Waduh, ini mahal semua, dikomplain sama pelanggan, begini, begitu ya. Nah, tapi si pedagang ayam kan santai-santai aja. Mau minyak goreng naik, dia bisa jualan. Mau apa? Mau minyak goreng harganya turun, dia nggak peduli. Yang ada orang tetap makan ayam setiap hari, ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, kok kamu beli saham ini, kok kamu beli saham itu nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi sesuaikan dengan plan kita masing-masing. Oke. Pilihlah technical analysis terbaik. Technical analysis terbaik itu cuma teman-teman yang tahu. Bukan saya, bukan orang lain, bukan ahli, bukan juga tukang pom-pom saham. Banyak ya ini tukang pom-pom saham, dia bilang, wih saham ini naik. Ternyata dia emang beli banyak. Dan ketika sudah naik sekian persen, dia udah untung lebih banyak, dia jual, teman-teman yang tanggung kerugian. Karena teman-teman nggak jual duluan daripada dia. Ya, paham ya teman-teman ya. Ya, ketika harganya turun, tuh dia bilang, harganya naik. Harganya naik. Ya naik harganya. Tapi ada yang telat kan. Dia udah masuk di sini. Teman-teman masuknya di sini. Ya, ya naik. Untung. Tapi dia nggak ngasih tahu teman-teman kan. Dia nggak ngasih tahu teman-teman. Wih, saya itu udah jualan loh di sini. Saya banting ya. Nggak mungkin kan dia bilang kayak gitu. Dia diam-diam aja. Terus tiba-tiba sahamnya itu makin lama makin slow gitu ya. Kok nggak naik lagi. Saya maunya di atas 1.000 lagi deh baru saya jual. Ternyata hanya di 970, 980 ya. Ya ternyata malah turun. Akhirnya teman-teman jualnya di tempat teman-teman jual awal 800. Si orang itu cuan Rp200 per lembar saham per lot. Kalau dia akan bandar, pasti banyak sahamnya ya. Yang ambil sini, jual di sini. Dia yang gerak-gerakin ini semua ya. Di sini dia untung, di sini dia untung, di sini dia untung. Banyak. Dia itu juga ngambil posisinya gak cuma di sini. Di sini dia ngambil banyak. Setelah di sini dia mainin ya. Dibeli lagi. Nah, ini di sini dia mainin. Dibeli lagi. Ya naik lagi kan. Dimainin lagi. Dijual. Pura-pura dijual gitu kan. Terus dimainin lagi, dinaikin lagi. Turunin lagi, naikin lagi, turunin lagi. Ya. Sampai ada teman-teman entry banyak gitu ya. Ada orang lain lagi yang mau beli banyak. Itu sudah beli banyak, besoknya digerakin turun. Ya, seperti inilah kira-kira gambarannya. Ya, ini masih tentang cerita uh, si pelari maraton. Ya. Memang diperlukan sepatu yang terbaik dan teruji dalam lomba lari maraton. Itu peralatannya. Ya. Jika tidak mungkin, jika tidak, mungkin kaki kita akan mudah terkilir. Atau mungkin juga mudah pegel. Karena sepatunya nggak nyaman atau lecet ya. Nanti kaki kita bisa lecet kalau sepatunya nggak bagus atau nggak pakai kaos kaki atau terlalu berat. Ya, jadi stamina teman-teman habis cuma gara-gara sepatunya berat
Atau mungkin teman-teman desain sepatu tersebut tidak terlalu pas dengan kepribadian kita. Misal kita senangnya sepatu yang eh, nyaman ya, yang nyaman itu sepatu yang bisa kita enak larinya gitu ya, atau yang warnanya bagus, yang harganya mahal gitu ya, atau buat fashion ya, atau buat olahraga sambil fashion gitu ya. Mana tahu kan namanya pelari ya. Nah, atau bahkan bisa saja kita menggunakan sepatu branded dengan harga yang mahal, namun bentuknya tidak sesuai dengan anatomi kaki kita, sehingga membuat kita cedera. Ya, udah sepatunya mahal, ya kita nggak ngecek dulu ternyata ternyata ukurannya itu ya, sepatu branded itu kan kadang ukurannya itu dijualin terbatas dan ukurannya itu nggak pas. Tapi kita lihat, wih saya kalau pakai sepatu ini sambil lari, wih, oh boleh juga nih, ya, cakep banget. Ya, ketika sambil lihat-lihat di toko kan, teman-teman pakai gitu kan, ada salesnya bilang bagus banget kak. Ya teman-teman lihat, wih bagus juga ya pas sama celana saya, sama peralatan eh, lari saya itu pas banget. Bisa juga saya bisa pakai untuk stylist saya, bisa untuk jalan-jalan juga, enggak cuman jadi seperti multifungsi ternyata ya. Ternyata setelah kita beli ukurannya itu, setelah kita pakai kaos kaki ternyata nggak pas ya. Akhirnya kaki kita lecet ya, atau cedera ketika lari kita itu leset atau apa gitu ya. Jadi banyak hal ya. Sama cerita saya ketika nyari teknikal ya. Gak perlu cari teknikal yang sulit-sulit. Cari aja yang teman-teman mudah kuasai. Ya, yang mudah teman-teman kuasai. Gak harus sama dengan orang lain. Gak harus sama dengan saya. Gak harus sama dengan Mbak Bunga. Gak harus sama dengan Mas Bayu ya. Jadi eh, kita itu harus menentukan siapa kita sendiri. Ya, kalau eh, kalau kita masih kuliah ya, ketika kita masih kuliah itu kita kan sama kayak mencari jati diri ya. Ketika SMA itu saya maunya jadi misalnya jadi pengusaha. Ya teman-teman harusnya ngambil sekolah bisnis. Tapi dana saya nggak cukup nih. Kalau ngambil sekolah bisnis, eh, teman-teman udah ngabisin duit sekolah di sekolah bisnis. Nah, jadi saya memutuskan untuk buka toko sendiri. Ya, saya nggak kuliah atau saya berbisnis sambil kuliah. Nah, ini mungkin ada beberapa kondisi yang bisa teman-teman ambil. Ya kan? Ada yang saya itu sekolah, saya juga mau bisnis. Jadi teman-teman cari teman, ya, cari cari kerjaan mungkin, atau teman-teman bisa menciptakan kerja sendiri atau freelance ya, kerja paruh waktu, misal jadi uh, dari Indomaret misalnya gitu ya, sambil kuliah. Nah, tapi kalau teman-teman buka usaha sendiri, teman-teman harus nyari yang namanya uh, supply and demand ya, namanya supply and demand.
itu itu apa supply and demand itu? Supply itu permintaan. Supply itu stok barang, supply barang. Sedangkan demand itu permintaan. Ya. Supply and demand itu barang dan permintaan. Jika teman-teman itu ketemu supply and demand, itu yang disebut namanya pasar. Kalau ada barang, ada harga, itu disebut namanya pasar. Teman-teman tahu ya, yang namanya pasar. Jadi fungsi pasar itu adalah tempat bertemunya si supply and demand, ya. Barang dan harga. Ketika harga suatu barang itu naik, maka permintaannya akan turun. Ya. Sama seperti candle ini. Ketika harganya mahal, orang enggan membeli. Mereka lebih cenderung menjual. Ya. Ketika harganya turun, ya, orang mencari posisi terbaik mereka. Di mana? Ya. Jadi jangan baru diskon dikit, naik dikit, turun dikit, udah mau ngambil. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu di mana posisi dan kapan kita bisa ngambil. Oke. Nah, itu yang harus dipelajari di pasar. Pasar modal terutama. Sama ketika teman-teman membuka bisnis, ya, bisnis apapun. Kak macet, Kak, jualan masker, udah nggak corona, sepi nih. Kemana lagi ya saya harus jual masker? Itu kan pasti teman-teman mikir. Tapi kalau teman-teman sudah ngerti supply and demand, kita itu sudah tahu siapa sih yang beli masker ketika sudah tidak lagi ada corona. Jawabannya itu bisa jadi apoteker, bisa jadi petani yang sedang nyemprotin itu ya hama ya, mungkin mereka takut ya terkena apanya gitu kan, ada baunya menyengat atau segala macam ya, atau bekerja seperti pengrajin emas ya, mereka ini juga butuh yang namanya masker ya, atau orang-orang yang benar-benar butuh masker ya, misalnya dia itu mudah flu gitu ya, pakai masker teman-teman bisa jadi mengurangi flu-nya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, nah ini ada investing atau trading plan. Ya. Investing plan atau trading plan, oke. Nah, investing plan itu apa? Investing plan itu setiap orang itu bisa berbeda. Investing plan atau trading plan itu kan yang saya bilang dari awal tadi, kita itu harus punya namanya trading plan. Ya, itu apa? Plan teman-teman. Seperti cerita uh, masker tadi ya. Ketika menjual masker pada saat tidak lagi corona, itu saya harus menjual di mana? Teman-teman harus membuat plan dong. Masa teman-teman, udahlah, udah laku.
jual murah aja, modelnya bisa untuk jualan yang lain, ya. Ya nggak salah juga, itu kan plan juga, itu exit plan namanya, ya. Itu exit plan. Di investing sama trading plan juga ada exit plan seperti itu, ya. Atau teman-teman bisa juga nyari potensi lain, misalnya dengan kalau saya ubah warnanya jadi warna-warni gitu kan, ketika orang pakai baju hitam, dia pakai masker hitam seperti satpam BCA gitu kan, bajunya putih, maskernya putih, kan bagus kayak gitu ya. Tapi kalau misal PNS bajunya coklat, kan kalau dia pakai masker coklat mungkin lebih cakep gitu ya. Nah, bisa dijual gitu ya. Jadi teman-teman itu harus nyari atau membuat sebuah plan. Plan apapun itu ya. Nah, sebagian orang lebih nyaman untuk melakukan investasi jangka panjang dengan tujuan untuk mengamankan keperluan uang yang jangka waktunya itu di atas 5 tahun. Cuman kalau orang ini terlalu sering membuka akunnya, maka yang terjadi dia cut loss. Saya contohkan seperti Unilever tadi. Kalau teman-teman itu misal sedang trading, terus punya ada satu saham itu turunnya gede banget, 20-30%, teman-teman kira, aduh saya pengen cut loss karena saya sekarang lagi trading, butuh duit lagi buat ngambil yang lain gitu ya. Dan plan teman-teman ingin nabung Unilever untuk 5 tahun ke depan gagal. Jadi saran saya itu dipisah, dipisah ya. Dipisah akunnya. Jadi teman-teman buka satu lagi akun RHB khusus untuk saya invest saham Unilever. Nah, jadi nggak harus Unilever, nggak harus Unilever. Ini kan hanya contoh. Jadi misal saham lain kayak apa, kayak yang teman-teman suka, atau teman-teman sudah riset. Ya, kalau teman-teman sudah riset, bagus nih sahamnya. Calon beggar, calon untuk baik, calon naiknya tinggi. Soalnya calon jadi blue chip. Saya pernah kok ngambil MBKE itu harga seribuan, 3.000 pernah saya ambil. 3.000 pernah saya ambil. Sekarang harga Unilever, harga saham MBKE itu tadinya nggak masuk ke LQ4. Sekarang jadi LQ45. Jadi menjadi salah satu blue chip. Ketika dia sudah menjadi blue chip dan harganya terlalu tinggi, market nilainya mahal, harganya turun, nyaris setengah harga. Apakah saya harus jual? Saya punya harga 1.000 loh. Saya punya di harga 1.000. Sekarang harganya 3.000. Tadinya saya untung 200%. Sekarang untungnya hanya 100%. Misalnya. Tapi saya nggak akan jual. Kenapa? Karena tujuan saya bukan itu. Saya akan jual saham ini ketika 5 tahun lagi. Sekarang, misal saya ngambilnya dari 2019, ya. Sekarang 2022, baru 3 tahun. Saya harus menunggu 2 tahun lagi. Sambil saya cicil perusahaan. Soal seperti itu ya. Kan tergantung trading plan masing-masing ya. Saya tabung 1 bulan itu 1 lot, 2 lot, buat teman-teman lah berapa lot pun
Jadi agar teman-teman itu enggak apa namanya, enggak panikan ya. Itu cicilnya jangan banyak-banyak. Coba aja dulu bikin plan, ikutin, beli satu lot ya, beli satu lot, beli satu lot, begitu bulan depan beli satu lot, bulan depan lagi beli satu lot. Ya. Jadi teman-teman seperti anak-anak kecil ya, seperti anak-anak kecil ya, ketika kita sebagai orang tua itu ngajarin dia menabung untuk membeli sesuatu. Kita kan selalu diajarin. Tapi kalau kita itu hanya masukin uang koin ke celengan, nilai koin itu tetap 500. Setiap kita beli 500. Setiap beli 500. Kalau di saham, harga koin itu berubah-ubah. Bisa jadi 500 itu menjadi 300. Bisa jadi 500 itu menjadi 200. Bisa jadi 500 itu menjadi 100. Tapi ketika teman-teman tetap konsisten, ketika di harganya 100, teman-teman bisa beli 5. Dan ketika harganya 500 kembali, teman-teman belinya 1. Nah, teman-teman itu udah untung. Dari 100 ke 500, naiknya 5 kali lipat. Ya. Walaupun harga awalnya 500. Seperti itu ya. Jadi kita itu berbeda menabungnya ya. Ketika kita menabung di celengan, ya, nilainya tetap 500. Kita selama itu 500 terus yang kita tabung. Ya. Ini belum dihitung secara inflasi ya. Kalau dihitungin inflasi, jelas menabung di celengan itu udah paling rugi. Kenapa? Karena nggak ada pertambahan nilainya. Ya. Nggak ada yang bekerja buat teman-teman ya. Nggak ada yang bekerja. Jadi teman-teman lah yang bekerja. Beda ketika teman-teman deposito atau beli uh, sukuk atau retail atau ori atau apapun itu produk reksadana atau apapun itu kan hampir sama seperti saham. Dia akan turun dan dia bisa naik, bisa berkali-kali lipat. Ya. Oke, semoga ini bantu teman-teman ya dalam membuat sebuah plan. Ya. Nah, di sini ada 4. Tidak ada investing plan yang terbaik. Semua tergantung pada kepribadian dan tujuan investasi. Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Ya. Saya contohkan, ketika kita itu usahakan ada pasang, ada surut. Ketika pasang, kita bisa investasi lebih banyak. Dan ketika kita surut, kita investasi sesuai alokasi dana. Ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan ada yang dipaksain. Tapi ada yang ketika dia untungnya banyak, dia itunya apa investasinya sedikit aja. Ada yang dia untung dikit, investasinya tetap sedikit aja. Ya, ada yang ketika dia untung banyak, dia tidak investasi. Ada yang ketika dia turun, ya, dia mulai investasikan semua harta-hartanya yang kemarin ya, tabung-tabungannya itu diinvestasikan semua. Tergantung ya. Tergantung tujuannya juga. Kalau saya ingin menikah 5 tahun lagi, ya siapin dong dananya. Ya.
Karena pengeluaran itu pasti, ya. Income teman-teman itu nggak pasti, termasuk gaji, karena teman-teman bisa dipecat kapanpun. Si pemberi gaji ini ingin memecat teman-teman. Kalau kalian pengusaha, saya nggak bakalan dipecat nih. Pasarlah yang memecat Anda ketika pasar tidak lagi menginginkan supply dari teman-teman. Ya. Karena teman-teman misalnya jualnya mahal atau barangnya buruk atau sebagainya macam ya. Banyak ya. Atau teman-teman udah nggak tahu lagi bagaimana harus ngejual barang-barang ini gitu ya. Oke, berikutnya memahami fungsi manajemen. Ya, fungsi manajemen itu hampir semua konsep dasar money management itu untuk mencegah kita dari kerugian. Ya, siapa sih yang mau rugi? Saya rasa semua orang itu maunya untung. Gak ada yang mau rugi. Ya. Perlu kita pahami bahwa investor yang sukses adalah investor yang berhasil mendapat profit secara konsisten dan bertahan dalam waktu yang lama. Seperti pelari maraton yang tadi berusaha mengatur ritme pernapasan dengan baik agar bisa sampai ke garis finish. Jadi kita itu harus mengatur pernapasan kita agar kita itu tidak mudah capek. Bagaimana caranya? Teman-teman harus sering maraton. Kalau teman-teman udah capek, berhenti, besok nggak mau maraton lagi lah, capek, pegel badan ya. Rebahan aja lah di kasur enak ya, sambil nonton ya. Atau ngapain lah ya. Apalagi nyemil ya. Kapan teman-teman kurusnya gitu ya. Kapan teman-teman sehatnya gitu ya. Karena semuanya itu pasti ada pain ya, pain atau risk ya. Kalau teman-teman ingin ada rewardnya atau gainnya, kalau mau ada sesuatu yang diincar dan diinginkan itu harus ada pain atau gain ya. Ada pain dulu baru bisa dapat gain. Gak mungkin teman-teman itu bisa six pack gak usah ngapa-ngapain. Mau minum uh, apa susu protein apapun, kalau teman-teman jarang ke gym atau jarang olahraga, maunya six pack kan lucu ya. Pasti mikirnya cara instan. Gimana cara instannya? Cara instannya satu, digambar. Kedua, pakai roti sobek. Ya. Pakai roti sobek itu tempel di perut ada six pack-nya. Itu instan ya. Oke. Ya itu nggak nyata. Itu fantasi ya. Pemikiran. Itu nggak masuk dalam fungsi manajemen. Ya, kalau yang itu sudah di luar. Nggak ada yang namanya usaha yang mengkhianati hasil. Ingat itu. Ya, pedagang ya, pedagang atau pengusaha maupun pelajar. Pelajar itu juga pengusaha loh menurut saya. Kenapa? Karena mereka itu juga berusaha. Ya, tujuan kita kuliah itu kan mau dapat kerja. Itu usaha kan? Kalau teman-teman udahlah kuliah, kuliah sekedar pergi aja, pulang pulang nggak ngapa-ngapain, belajar juga enggak, ya. Tapi kalau nilainya bagus, it's okay, ya. Kalau nilai ujiannya bagus terus, it's okay, ya. Tapi kalau nilai ujiannya juga jelek, orangnya slow-slow aja, ya.
itu beda ya. Mungkin ada satu minat lain yang mengganggu dia ya. Bisa jadi minatnya bukan di situ ya. Nah, kita lanjutkan ceritanya nih. Ya. Untuk menjadi seorang investor yang sukses, tidak perlu mencari siapa yang mengaruh keuntungan paling besar, karena belum tentu yang cuan paling besar atau paling cepat berhasil mempertahankan keuntungannya tersebut. Ya, jadi jangan teman-teman lihat, wih, itu kakak yang ngajar itu udah cuan ratusan persen, saya baru mau mulai. Kira-kira telat nggak ya? Jangan pernah berpikir kayak itu. Wih, Pak Nur itu cuannya udah ribuan persen loh. Saya mau ngejar Pak Nur. Ya nggak bisa. Terus teman-teman malah beli gorengan yang gocapan. Terus hanya tidur di situ aja. Ya, nggak bisa kayak gitu. Ya. Investor yang sukses selain berhasil profit secara konsisten, pasti ia juga berhasil mencapai tujuannya. Karena itu, selain kita memiliki kemampuan analis yang baik, psikologi trading yang matang, syarat terakhir agar kita bisa menjadi seorang investor adalah kita berhasil mengembangkan kemampuan kita dalam mengatur money management. Itulah mengapa saya membuat kelas ini di terakhir kali. Ya, buat teman-teman yang kemarin ikut kelasnya kita ya, itu kan ada diajarin apa itu fundamental dan apa itu teknikal oleh Ibu Bunga dan Pak Bayu ya. Nah, apakah Anda sudah berinvestasi saham? Bagaimana pendapat Anda mengenai peran money management dalam investasi saham? Ya, apakah Anda sudah investasi? Saya rasa teman-teman baru memulai ya. Tapi kalau udah membeli satu saham aja, udah bagus. Nah, ini ada rumus price management ya. Untuk menentukan teman-teman itu average up sama average down. Ya. Ini bisa teman-teman print screen atau teman-teman bisa ulang video ini nanti. Akan saya upload ya. Yaitu average price itu didapat dari harga pertama kali kita beli dikali jumlah lot pertama kali kita beli dikali 100 lembar. Ditambah harga ketika kembali beli atau teman-teman average ya. Ini mau up, mau down, ya terserah ya. Dikali jumlah lot ketika kembali membeli ya. Ketika teman-teman average up atau average down, lotnya berapa nih ya. Misal yang ini satu lot, ini satu dong kali 1000. Ini satu kali 1000 juga misalnya. Dibagi jumlah lot pertama kali kita beli ditambah lot yang kita beli juga setelah kita average. Jadi 1 tambah 1 jadi 2 ya. Ini 1 tambah 1 jadi 2. Ya. Harga beli 100. 100 kali 1. 100. 1 kali 100. 100. 200. 200 dibagi 2 ya. 100. Jadi harga yang kita beli 100 gitu ya. Karena satu lot. 100. 100. Ini harusnya diganti misal 50 ya. 50 jadi ini 100. Ini 5 ya. 50 dong. 50. 150 dibagi 2. Jadi 75. Average price-nya itu 75. Itu harga kita average ya. Ini nggak perlu dihitung sebenarnya itu
udah dari uh, akun teman-teman udah dihitungin, jadi nggak usah pusing-pusing ya. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah cut loss. Cut loss adalah keputusan trader atau investor dalam menjual saham karena rugi atau mendapat capital loss telah melewati harga batas bawah yang telah ditentukan dan tidak diketahui sampai mana harga akan turun. Ya, kalau investor sih tergantung ya. Kalau Pak Locking Home nggak cut loss dia karena dia tahu harus ngapain. Kalau teman-teman yang baru, saya saranin ambil cut loss. Karena uang teman-teman itu lebih berharga ketimbang ngikutin arus penurunan. Ya, berikutnya ada trailing stop, yaitu keputusan seorang trader dalam menjual sahamnya karena harga turun dari batas yang telah ditentukan dan tidak diketahui sampai mana harga akan turun. Kalau trailing stop ini lebih ke kita set ya, kita setting. Kita itu udah setting dulu. Ketika harganya itu sudah turun sampai sekian persen, kita exit. Itu udah dia plan-nya. Dan kita hanya menerapkan. Kalau cut loss, kemungkinan besar teman-teman itu nggak ada plan. Jadi langsung tiba-tiba ingin cut loss. Karena udah dalam. Tiba-tiba sahamnya turun 10% dalam 1 hari atau 2 hari. Teman-teman harus exit. Itu ya. Berikutnya ada take profit. Yaitu ketika teman-teman atau seorang trader menjual sahamnya karena harganya telah memenuhi batas atas atau target yang telah ditentukan. Dan teman-teman atau trader ini sudah mendapatkan capital gain. Ya, ini disebut dengan target. Oke. Berikutnya ada psikologi trader saham. Jangan panik, ya. Harus sabar, harus selalu bersyukur. Ya. Teman-teman rugi, itu teman-teman harusnya bersyukur. Kenapa? Karena masih diberi kesempatan untuk entry. Ya. Jangan teman-teman begitu turun, baru 2% udah panik, baru 5% udah panik. Ya kalau emang trading, teman-teman trading ya, 5% ya udah exit. Tapi kalau teman-teman investing, turun 5%, biasa aja kali. Ya. Investing itu kan tergantung jangka waktu. Kalau teman-teman maunya setahun, untungnya 50%, ya bisa nggak? Bisa. Cuma teman-teman harus mempelajari caranya. Nggak bisa teman-teman ikut-ikut tahan atau beli asal-asalan. Nggak ya. Itu ada caranya. Ya, jangan lupa bersyukur. Berikutnya harus teliti. Harus terus belajar. Harus mencatat analisa. Harus berani mengambil keputusan. Kalau teman-teman udah nggak teliti, nggak mau belajar, nggak mau nyatet analisa, nggak berani mengambil keputusan, ya udah, teman-teman mau ngapain coba? Ya, jadi ini semua harus perlu. Terutama itu mencatat analisa.
Ketika teman-teman baru belajar, teman-teman itu misal belajar apa kayak sebuah cara analisa. Coba teman-teman itu catat ya apa yang teman-teman pelajari. Misalnya saya belajar technical Bollinger Band. Ketika harganya di atas garis tengahnya itu harganya berhasil ke atas, dari garis tengah biasanya candlenya naik. Ketika harganya gagal dari garis tengah itu candlenya turun. Ketika harganya udah jebol garis tengah, ternyata balik lagi, nggak bisa balik ke atas lagi, harganya turun. Nah, itu harus dicatat, teman-teman. Ya, kalau teman-teman udah tahu, udah dapat rumusnya, teman-teman pelajari, belajar terus, teman-teman perdalam, teman-teman teliti lebih dalam, nanti teman-teman pasti berani mengambil keputusan. Jadi dengan 3 ini akan menghasilkan satu bonus, ya. Teman-teman jadi percaya diri. Ya. Walaupun teman-teman masuknya di saham gorengan sekalipun, teman-teman nggak akan takut lagi. Waktu awal-awal pasti takut dong, waduh saya beli gorengan kayak gitu ya. Atau nyangkut di kocapannya. Apa? Nah, di sini ditulis no problem to loss. Ya. Ketika teman-teman sempat exit di garis yang saya tandain ini, atau di sini, teman-teman masih, oh, teman-teman tetap rugi, teman-teman tetap rugi. Tapi teman-teman tahu posisi kapan harus ambil. Ya. Ketika teman-teman exitnya di sini atau di sini, itu kan kalau berdasarkan plan sih ya, di sini udah pasti area ini area take profit ya, atau cut loss satu, cut loss dua, udah nih udah habis barangnya, nggak mungkin teman-teman lanjut turun. Tapi kalau teman-teman nggak cut loss, teman-teman bisa keseret. Ya, ya orang sukses itu bukan numpukin kegagalan di satu tempat. Jadi dia bangun kegagalan demi kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Ya. Because loss is a big benefit for trader. Ya, belajarlah menjadi orang yang sukses. Jangan menjadi orang yang gak sukses ya. Cuman menumpuk kegagalan demi kegagalan. Oke. Selamat belajar teman-teman. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lewat WA atau di Telegram ini ya. Terima kasih sudah belajar bersama saya ya. Ichimoku Trader. Saya juga ada YouTube. Itu saya akan upload biasanya sih setiap hari sampai hari Jumat. Sabtu Minggu libur. Kalau ada kelas baru saya upload. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Selamat malam.